Pemirsa, bergabungnya Kaisang Pangarep dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI cukup menarik perhatian publik. Tidak hanya pilihan parpol yang berbeda dengan sang ayah dan kakaknya, sorotan publik juga tertuju adanya butir aturan internal PDI Perjuangan yang mengharuskan keluarga kader untuk tidak menjadi anggota partai politik lainnya. Bukankah negara menjamin hak politik setiap warga negara? Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Khairul Umam, pengamat politik melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Umam. Selamat siang Mbak Eva. Iya, Pak Umam, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful sebut bergabungnya Kaisang ke PSI tidak langgar ADART karena kartu keluarga Kaisang juga sudah terpisah dengan Joko Widodo sehingga tidak lagi disebut keluarga inti. Bagaimana Anda melihat sikap PDI Perjuangan terhadap kasus Kaisang kalau dibandingkan dengan sikap PDIP saat langsung mencopot Ketua DPD PDIP Maluku saat itu Murad Ismail karena istrinya bergabung ke PAN? Konstitusi partai adalah aturan tertinggi dalam setiap aturan yang harus dijalankan oleh masing-masing partai. Dan kita tahu selama ini memang PDIP salah satu partai yang cukup tegas dan juga memiliki aturan yang cukup ketat di dalam konteks menjalankan apa yang sudah digariskan oleh partai itu sendiri. Oleh karena itu jika kemudian PDIP memiliki sikap yang berbeda antara misalnya kepada Ketua DPD Maluku Pak Makmun Murad yang juga gubernur di sana dengan keluarga Pak Jokowi, maka PDIP berpeluang kemudian dituding oleh masyarakat sebagai partai yang melakukan praktik tebang pilih atau pilih kasih di dalam konteks menjalankan aturan itu sendiri. Memang betul bagaimanapun juga Kaisang sendiri sudah memiliki kakak yang berbeda dengan Pak Jokowi. Tetapi secara simbol politik bagaimanapun juga Kaisang adalah bagian dari keluarga inti, keluarga besar Pak Jokowi itu sendiri. Sehingga perbedaan di dalam konteks afiliasi dan juga preferensi politik tentu akan memunculkan fragmentasi di basis pemilih loyal Joko Widodo, termasuk juga tentu akan berpengaruh cukup signifikan terhadap para pemilih loyal PDIP, terutama di basis Jawa, lebih khusus lagi Jawa Tengah, lebih khusus lagi di Solo Raya. Oleh karena itu bergabungnya Kaisang ke PSI tentu ini di satu sisi akan memberikan impact kepada PSI untuk melakukan penetrasi lebih lanjut di basis pemilih loyal kepada keluarga Jokowi terutama di wilayah Solo Raya, tapi di saat yang sama ini berpotensi menciptakan mutasi pemilih yang cukup signifikan terutama dari migrasi dari PDIP ke PSI sebagai bagian dari elemen keluarga Pak Jokowi itu sendiri. Baik, Pak Umam, Anda sebut bahwa sikap PDI Perjuangan ini seperti tebang pilih ya atau pilih kasih. Apakah Anda melihat bahwa PDI Perjuangan ini seperti berhati-hati merespon bergabungnya Kaisang ke PSI mengingat hubungan PDI Perjuangan juga sering naik turun nih dengan Joko Widodo? Iya, memang sejak awal Mbak Eva, masuknya Mas Kaisang ke PSI tentu ini betul-betul di luar kalkulasi banyak pihak karena bagaimanapun juga para elit PDIP secara terbuka berkali-kali bahkan level Mbak Puan Maharani sendiri menyampaikan PDIP membuka pintu, memberikan karpet merah kepada Mas Kaisang jika memang betul untuk masuk ke dunia politik. Oleh karena itu PDIP sendiri membuka ruang yang sangat terbuka. Tetapi ketika kemudian pilihan dijatuhkan di sana, tentu ini menjadi sebuah penegas bahwa ternyata memang ada pola relasi yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Nah, ruang ini kemudian kembali tadi mendapatkan penegasan ketika kemudian Kaisang akhirnya memilih PSI itu sendiri. Nah, di konteks ini memang keluarga Pak Jokowi mencoba untuk meredam sepertinya ya, sehingga kemudian tidak ada komentar lebih lanjut. Dan di saat yang sama PDIP sendiri mencoba untuk mengatur ritme. Karena bagaimanapun juga kalau kita kembali pada konteks sejarah, kemudian bagaimana ketekunan dan ketegasan di PDIP, seringkali langkah-langkah seperti ini akan mendapatkan respon yang cukup keras dan cukup tegas dari pihak DPP maupun dari elit dan juga pimpinan partai di PDIP. Tetapi kalau misal kemudian ternyata PDIP tidak bergerak, maka hal itu bisa kita baca bahwa PDIP sedang mengatur ritme, sangat berhati-hati, dan di saat yang sama barangkali ini juga terkait dengan konteks kalkulasi proses pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Karena kalau misal PDIP berhadapan-hadapan secara diametral dengan Pak Jokowi sendiri,
maka hal itu berpotensi memunculkan impact yang cukup signifikan, di mana kemudian basis pemilih loyal Joko Widodo, terutama di segmen Jawa dan juga barangkali di sejumlah wilayah di Indonesia Timur, akan bergeser, tidak kemudian berada di PDIP, tetapi akan bergeser sesuai dengan ekspresi dan juga preferensi dari Pak Jokowi yang direpresentasikan oleh keberpihakan dari keluarga Jokowi itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Umam untuk pemaparan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.